Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Heriawati. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya untuk tugas UAS proses pemilihan bahan dan proses yang berjudul Selection of Materials for Fatigue Resistance. Kelelahan atau fatigue merupakan mekanisme kegagalan yang melibatkan retaknya material dan komponen struktural karena tekanan siklik. Diperkirakan sekitar 90% kegagalan mekanisme material disebabkan oleh faktor kelelahan atau fatigue. Tegangan yang digunakan yaitu tegangan tarik, tekan, inisiasi retak, serta propagasi yang disebabkan oleh komponen tarik. Kekuatan lelah merupakan kecenderungan dari suatu material untuk patah apabila menerima tegangan berulang-ulang atau cyclic stress yang besarnya masih jauh di bawah batas kekuatan elastisnya. Kekuatan kelelahan serta umur kelelahan, terdapat dua parameter yang digunakan untuk menggambarkan sifat kelelahan. Yang digambarkan ada dua grafik atau kurva di bawah ini. Untuk grafik yang kurva yang sebelah kiri, ini merupakan kurva jumlah siklus dengan batas kelelahan. Untuk yang bagian bawah ini merupakan siklus to failure atau siklus kegagalan yang dilambangkan dengan huruf N, dan sisi kiri ini merupakan amplitudo tegangan yang dilambangkan dengan huruf S. Sedangkan kurva yang sebelah kanan ini merupakan kurva jumlah siklus tanpa batas kelelahan. Parameter penting yang digunakan untuk memplot diagram SN dari mana kekuatan lelah dapat ditentukan dengan rumus di bawah ini. Untuk stress ratio atau rasio tegangan dilambangkan dengan huruf R besar, itu sama dengan sigma minimum per sigma maksimum. Untuk tegangan rata-rata dilambangkan dengan sigma M sama dengan tegangan minimum plus tegangan maksimum bagi 2. Untuk stress strength atau rentang tegangan dilambangkan dengan delta tegangan sama dengan delta max sama dengan sigma max min sigma min. Untuk tegangan amplitudo tegangan itu sama dengan delta sigma atau delta tegangan per 2. Untuk amplitudo rasio atau A besar sama dengan sigma A kecil per sigma M atau sigma rata-rata sama dengan 1 min R per 1 plus R. Ini merupakan dua kurva. Yang sebelah kiri ini merupakan kurva siklus lengkap melalui keadaan tegangan yang berbeda-beda atau bisa disebut siklus beban. Osilasi dari tegangan maksimum turun ke tegangan minimum, kembali naik lagi ke tegangan maksimum, ini merupakan satu siklus tegangan. Dan dari tegangan maksimum sampai tegangan rata-rata ini merupakan tegangan amplitudo tegangannya. Dan untuk kurva sebelah kanan, ini merupakan kurva pengaruh tegangan rata-rata atau kurva Wheeler. Nah, ini adalah gambar contoh uji fatigue, yang mana uji fatigue tidak hanya memaparkan spesimen, namun juga seluruh komponen yang ada pada pembebanan vibrasi atau getaran. Pada uji ini, spesimen dijepit spesimen ini dijepit untuk penjepit bawahnya terhubung secara statis ke lingkungan, sedangkan
untuk penjepit atas secara dinamis digerakkan oleh resonansi. Pada kasus ini, spesimen akan secara bergantian mengalami tegangan tarik dan tekan, atau biasa disebut tegangan bolak-balik. Untuk bagian yang statis yang bawah biasanya dilengkapi dengan penggerak linier. Untuk kasus uji seperti ini diperlukan analisis software sebagai pengontrolnya. Dan ini contoh kedua jenis uji fatigue. Untuk yang ini merupakan uji fatigue dengan rotasi bending, yang mana spesimen diberi tegangan tekuk bolak-balik untuk menguji kekuatan lenturnya. Dan ini yang bawah ini merupakan momen bendingnya. Macam-macam bentuk kelelahan. Yang pertama ada mechanical fatigue atau kelelahan mekanik, yang merupakan kelelahan dari tegangan dan regangan yang berfluktuasi. Yang kedua, vibration fatigue atau kelelahan getaran. Jenis ini disebabkan oleh getaran peralatan atau perpipaan selama operasi. Biasanya disebabkan oleh desain yang buruk. Amplitudo dan frekuensi getarannya merupakan faktor penting untuk kerusakan kelelahan yang mengarah pada inisiasi retak dan perambatan retaknya. Yang ketiga yaitu corrosion fatigue atau kelelahan korosi. Ini terjadi akibat aksi simultan serangan kimia dan kelelahan mekanik. Yang keempat ada thermal fatigue atau kelelahan thermal yang merupakan jenis kelelahan yang terjadi akibat perubahan suhu yang berulang-ulang. Selanjutnya ada creep fatigue atau creep merayap, merupakan jenis kelelahan akibat dari tekanan siklik yang terjadi pada suhu tinggi. Untuk thermomechanical fatigue atau kelelahan thermomechanical, ini kombinasi antara kelelahan thermal dan mekanik. Yang terakhir yaitu fretting fatigue atau kelelahan fretting, merupakan jenis kelelahan yang disebabkan oleh keausan gesekan. Tahap kegagalan fatigue. Yang pertama atau step 1 yaitu crack initiation atau inisiasi retak. Pada tahapan ini terjadi inisiasi retak. Hal ini umum terjadi pada permukaan material akibat dari konsentrasi tegangan, atau bisa juga akibat kecacatan. Yang step 2, crack propagation atau propagasi retak. Pada tahap ini, keretakan akan merambat ke arah dalam akibat pembebanan fluktuatif. Untuk seberapa cepatnya bergantung pada besar pembebanannya. Yang terakhir, step 3 atau failure, peristiwa kegagalan akhir, yaitu patahan katastropik atau getas, yang dapat bersifat bulat atau getas. Ini bergantung pada material itu sendiri, ketebalan, serta suhu dan tegangan. Ini contoh kurva SN untuk material aluminium dan baja karbon rendah. Yang bawah ini jumlah siklusnya atau N besar, yang sebelah kiri amplitudo tegangan dalam satuan KSI, sedangkan yang kanan amplitudo tegangan dalam satuan megapascal. Untuk yang atas ini merupakan material baja
tipe 1045 dengan batas ketahanan. Sedangkan yang bawah ini aluminium 2024 T6 tanpa menggunakan batas kelelahan. Ini untuk contoh tabel kekuatan lelah dari beberapa bahan atau material komersial. Ada beberapa tipe material di sini. Ada urob koper dengan kekuatan kelelahannya 255 sampai 262 megapascal dan kekuatan tariknya 772 sampai 814 megapascal dan modulus elastisnya yaitu 117 gigapascal. Yang kedua ada material austenitic stainless steel yang memiliki kekuatan kelelahan 600 megapascal dan kekuatan tarik 1100 sampai 1600 megapascal dan modulus elastisnya 190 gigapascal. Ada high copper alloy, nickel grade, precipitation hardening stainless steel, duplex stainless steel. Dari seluruh material ini yang memiliki kekuatan tarik tertinggi yaitu precipitation hardening stainless steel yaitu 1300 sampai 1700 megapascal. Sedangkan untuk yang memiliki modulus elastisitas tertinggi yaitu duplex stainless steel yaitu 200 gigapascal. Terima kasih. Itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.